debitur, nantinya hanya boleh meminjam. Penagihan diantaranya penyelenggara dilarang menggunakan anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video wawancara tentang pinjaman online yang beranggotakan saya Indria Ramasyafi, sebelah saya Nurmaya Lubis, saya Sulistia Ananda Putri, saya Fitria Sri Kurniawati. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas isu tentang yang hangat mengenai tentang pinjaman online dan pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat Indonesia yang terdesak. Untuk itu kami akan mewawancarai 3 tokoh yang sangat paham dengan isu ini. Pertama-tama kami akan berbincang dengan Ibu Indri sebagai seorang ekonom yang sangat ahli di bidang keuangan. Selamat siang Bu Indri. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara saat ini. Menurut Ibu, bagaimana peran pinjaman online dalam membantu ekonomi masyarakat Indonesia saat sekarang ini? Pinjaman online itu telah menjadi solusi penting bagi masyarakat Indonesia saat ini yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan adanya pinjaman online ini, masyarakat dengan mudah mengakses dana untuk kebutuhan mendesak lainnya, seperti kayak biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan kebutuhan mendesak lainnya. Lalu bagaimana pandangan Ibu Indri tentang potensi pinjaman online dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan? Saya melihat bahwa pinjaman online memiliki potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan memberikan akses pemodalan yang lebih luas bagi masyarakat yang sebelumnya terkendala dalam akses kredit formal, kini dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas mereka. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak positif pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Menurut Ibu, apa saja langkah-langkah yang perlu yang digunakan untuk menjaga pertumbuhan pinjaman online agar tetap sehat dan berkelanjutan? Langkahnya terdiri dari 2. Yang pertama yaitu peningkatan standar dan kontrol risiko yang ketat oleh penyelenggara pinjaman online. Yang kedua, edukasi yang lebih masif kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan pinjaman online dengan bijak dan bijaksana. Ibu, apa saja saran yang digunakan untuk mengoptimalkan peranan pinjaman online bagi masyarakat yang masih belum terjangkau layanan keuntungan formal? Adalah dengan memperluas jangkauan akses layanan pinjaman online ke daerah-daerah terpencil. Hal ini dapat melalui dengan lembaga-lembaga lokal, pemanfaatan teknologi digital, serta inovasi dan edukasi lebih intensif. Terima kasih atas pandangan dan pemikirannya, Bu, yang sangat mencerahkan. Selanjutnya, saya akan berbincang dengan Ibu Nur, yaitu seorang akademisi yang fokus pada inklusi keuangan. Selamat siang, Ibu Nur. Bagaimana pandangan Ibu tentang peranan pinjaman online dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? saya melihat bahwa pinjaman online telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Kehadiran platform pinjaman online telah mengajukan segmen masyarakat yang sebelumnya sulit diakses oleh lembaga keuangan formal, seperti masyarakat berpendapatan rendah yang berada di daerah terpencil. Mereka kini dengan mudah mengakses sumber pembiayaan untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka. Lalu apa saja tantangan yang masih dihadapi dalam pengembangan pinjaman online untuk mencapai inklusi keuangan yang lebih luas? Salah satunya tantangan utama adalah masih rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat. Banyak pinjaman yang lebih memahami dengan baik risiko dan tanggung jawab dalam menggunakan pinjaman online. Ini dapat menimbulkan masalah seperti keterlambatan pembayaran atau bahkan gagal bayar. Oleh karena itu, perlu ada upaya edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait penggunaan pinjaman online secara bijak dan bertanggung jawab. Bu Nur melihat peranan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan pinjaman online yang sehat dan inklusif. Pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap industri pinjaman online, terutama terkait praktik perizinan, penghilangan, serta melindungi konsumen. Kedua, pemerintah harus mendorong program-program edukasi dalam literasi keuangan seperti yang lebih masif agar masyarakat dapat memanfaatkan pinjaman online dengan baik.
Menurut Ibu, apa saja kontribusi pinjaman online dalam mendorong kesehatan akses keuangan bagi masyarakat, terutama kelompok yang rentan? Hadirnya pinjaman online telah membuka akses bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil, berpenghasilan rendah, atau bahkan belum memiliki rekaman jejak kredit yang baik. Ini secara tidak langsung telah membantu memberdayakan kelompok-kelompok rentan tersebut untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Terima kasih Ibu atas pandangan dan sarannya yang sangat berharga. Selanjutnya kami akan berbincang dengan Ibu Putri, seorang regulator yang bertanggung jawab mengawasi industri pinjaman online. Selamat siang Ibu Putri. Sebagai regulator, bagaimana Ibu melihat perkembangan industri pinjaman online saat ini? Selamat siang. Secara keseluruhan, perkembangan industri pinjaman online di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah peminjaman dan nilai pinjaman terus meningkat, menunjukkan bahwa pinjaman online semakin diterima dan menjadi solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun di sisi lain, kami juga melihat adanya beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti praktik peminjaman ilegal, penghasilan yang tidak etis, dan risiko keterlambatan dan pembayaran yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Lalu apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan oleh regulator untuk mengawal perkembangan industri pinjaman online agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat? Beberapa langkah-langkah yang sedang kami lakukan, di antara lain yang pertama itu memperketat proses pengizinan dan verifikasi bagi penyelenggara pinjaman online untuk memastikan kepatutan terhadap aturan yang berlaku. Yang kedua, meningkatkan sinergi dan lembaga terkait untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik peminjaman ilegal. Bagaimana peran regulator dalam mendorong inovasi pada industri pinjaman online agar tetap lebih berdaya saing dan berkelanjutan? Sebagai regulator, kami juga berperan dalam mendorong inovasi pada industri pinjaman online. Kami mendorong kerjasama antara penyelenggara pinjaman online dengan lembaga keuangan lainnya, sehingga dapat menghadirkan solusi pembiayaan yang terintegrasi. Apa pandangan Ibu terkait pelindungan konsumen dalam industri pinjaman online dan apa yang perlu dilakukan untuk menjamin hak-hak konsumsi? Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek kunci yang sangat diperhatikan oleh kami sebagai regulator dalam mengawasi industri pinjaman online. Kami melihat masih ada beberapa tantangan terkait praktik penagihan yang tidak etis, kebocoran dan data pribadi. Oleh karena itu, kami terus memperkuat regulasi untuk memastikan adanya perlindungan yang memadai bagi konsumen pinjaman online. Beberapa langkah-langkah yang dilakukan antara lain mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan standar praktik penagihan yang baik, memperkuat aturan terkait keamanan dan privasi, serta memastikan konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap sebelum mengajukan pinjaman. Dengan adanya upaya ini, diharapkan hak-hak konsumen pinjaman online dapat menjamin dengan baik. Baik, terima kasih Ibu atas informasi dan pandangannya tentang pinjaman online ini. Baik, kami rasa cukup sampai di sini wawancara pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas kesediaannya berbagi pemikiran, pengalaman terkait isu pinjaman online dan dampaknya bagi ekonomi masyarakat Indonesia saat sekarang ini. Sekian dari video kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami